Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnisha Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4. Yang pertama yaitu tujuan manusia melakukan kegiatan produksi. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Meningkatkan produk nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang kelima, memacu tumbuhnya usaha produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang keenam, meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara. Yang terakhir yaitu sebagai sumber devisa negara. Adapun 3 cara yang bisa dilakukan agar produksi dapat bermanfaat bagi manusia, yaitu yang pertama selalu mementingkan alam, yang kedua tidak membahayakan sumber daya manusia di sekitar, dan yang terakhir yaitu efisien dan ekonomis. Adapun perbedaan antara normalisasi dengan diversifikasi, yaitu normalisasi adalah perluasan produksi dengan cara menambah jenis produksi, sedangkan diversifikasi yaitu perluasan produksi dengan cara menambah keragaman dari satu jenis produksi. Adapun pengertian produksi yaitu produksi adalah proses menciptakan baru atau menambah nilai dari suatu barang. Contohnya produksi di pabrik, nelayan menangkap ikan, dan contohnya dalam jasa yaitu dokter yang membuka praktik pangkas rambut. Next, dalam bidang pertanian seringkali terjadi gagal panen. Hasil-hasil pertanian dalam negeri tergilas oleh tingginya arus impor sembako. Padahal industri pertanian adalah motor penggerak ekonomi yang dapat mendongkrak daya beli masyarakat. Pertanian itu sektor yang sangat strategis. Ada sekitar 50% orang Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Yang kita lihat saat ini seperti komoditas kacang tanah, garam, jagung, dan sebagainya masih impor. Padahal, jika kita dapat mengolah pertanian ini dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan mendongkrak naik lebih cepat. Sebutkan berbagai penyebab sering terjadinya gagal panen, dan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dan rakyat agar tidak terjadi gagal panen. Betulkah negara kita sanggup hidup tanpa mengimpor hasil pertanian? Kemukakan pendapat. Penyebab terjadinya gagal panen karena serangan hama dan penyakit, kekeringan dan bencana alam, cuaca ekstrim, salah memilih varietas benih, pola tanam tidak serempak, dan kekurangan perawatan terhadap tanam. Adapun yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan rakyat supaya tidak terjadi gagal panen, yaitu kita harus saling bersinergi dan tidak mengedepankan kebijakan-kebijakan yang mampu mensejahterakan petani nasional, seperti tidak mengimpor gula, garam, beras dari negara lain. Jika hal ini dilakukan, maka harga jual akan membaik dan petani akan sejahtera. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan fasilitas pada kelompok tani, baik dari segi keilmuan ataupun sarana dan prasarana, semisal traktor, cangkul, dan subsidi pupuk. Adapun pendapat saya tentang apakah negara kita sanggup hidup tanpa mengimpor hasil pertanian, menurut saya tidak. Karena masalah pertama yang menyebabkan kondisi tersebut kian sulit ditanggulangi adalah tingginya ancaman dari alam terhadap tanaman pertanian yang ditanam para petani di Indonesia. Petani di Indonesia selalu dihadapkan pada tekanan-tekanan yang berhasil dari alam yang sulit dihindari seperti serangan hama, serangan organisme, penyakit tanaman, dan perubahan iklim, dan kurang berpihaknya kebijakan pemerintah terhadap langkah-langkah pengembangan sektor pertanian, terutama dalam hal penerapan teknologi di sektor pertanian seperti rekayasa genetik, bibit pangan. Ini membuat Indonesia kian sulit memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya.
Karena kendala tersebut, kebutuhan menjadi tidak mencukupi, impor adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nasional. Mengapa orang tertarik untuk mendatangkan gula secara ilegal? Karena orang tertarik mendatangkan gula secara ilegal karena gula yang mereka beli dari luar lebih murah dan dapat dijual jauh lebih tinggi di Indonesia. Mengapa gula gampang diselundupkan ke Indonesia? Karena pengawasan perbatasan yang lemah. Menurut kalian, cara apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelundupan gula? Menurut saya, caranya ialah menegakkan hukum di wilayah perbatasan. Penyelundupan gula merupakan salah satu praktik yang dilarang hukum. Hal ini karena penyelundupan gula akan mempengaruhi pola akan lebih banyak dibeli oleh masyarakat, sementara gula lokal tidak terserap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.